action let's go 저 건물을 찾으러 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianti Rosihin. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Geologi Tambang. Baiklah, kita masuk ke latar belakang. Struktur geologi adalah suatu struktur atau kondisi geologi yang ada di suatu daerah sebagai akibat dari terjadinya perubahan-perubahan pada batuan oleh proses tektonik atau proses lainnya. Dengan terjadinya proses tektonik, maka batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf maupun kerak bumi akan berubah susunannya dari keadaan semula. Struktur geologi yang penting untuk diketahui antara lain sistem perlipatan, sistem kekar, sistem sesar, bidang pelapisan, dan ketidakselarasan. Dalam struktur geologi dikenal berbagai bentuk perlipatan batuan seperti sinklin dan antiklin. Jenis perlipatan dapat berupa lipatan simetri, asimetri, serta lipatan rebah. Sedangkan jenis-jenis patahan adalah patahan normal, patahan mendatar, dan patahan naik. Proses yang menyebabkan batuan-batuan mengalami deformasi adalah gaya yang bekerja pada batuan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam teori tektonik lempeng dinyatakan bahwa kulit tersusun dari lempeng-lempeng yang saling bergerak dengan satu sama lainnya. Pergerakan lempeng-lempeng tersebut dapat berupa pergerakan yang saling mendekat, saling menjauh, atau saling berpapasan. Pergerakan lempeng-lempeng inilah yang merupakan sumber asal dari gaya yang bekerja pada batuan kerak bumi. Berbicara mengenai gaya yang bekerja pada batuan, maka mau tidak mau akan berhubungan dengan ilmu mekanika batuan, yaitu suatu ilmu yang mempelajari sifat-sifat fisik batuan yang terkena oleh suatu gaya. Geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi, termasuk pembentukan, struktur, komposisi, dan perubahan yang terjadi di dalam dan di atas permukaannya. Berikut adalah pengertian geologi menurut para ahli. Menurut James Hutton, seorang geologi asal Skotlandia, pada abad ke-18 sering dianggap sebagai bapak geologi modern. Ia menyatakan bahwa geologi adalah studi tentang apa yang telah terjadi di masa lalu. Dan menurut Charles Lyell, seorang geologi Inggris pada abad ke-19, mengembangkan konsep prinsip-prinsip presentasisme yang menyatakan bahwa proses geologis yang terjadi saat ini dapat digunakan untuk memahami proses geologis yang terjadi di masa lalu. Baiklah, itulah tadi presentasi awal yang dibawakan oleh saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni Maimun Yusuf. Kepada saudari dipersilahkan. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Alfianti, yaitu konsep dasar geologi tambang. Konsep dasar geologi tambang adalah pemahaman tentang formasi, distribusi, dan karakteristik endapan mineral di bawah permukaan bumi, baik secara kimia, fisika, atau proses biologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pertambangan yaitu suatu pekerjaan yang berkaitan dengan tambang seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Sedangkan arti istilah pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara merupakan sebagian atau seluruh tahapan dari suatu kegiatan yang bertujuan untuk penyelidikan, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang kegiatannya terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pengembangan, pengangkutan, pengelolaan atau pemurnian, pemasaran, serta kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Selanjutnya, mineral. Pengertian mineral. Mineral adalah suatu benda padat homogen yang terdapat di alam, terbentuk secara anorganik, mempunyai komposisi kimia pada batas-batas tertentu, dan mempunyai atom-atom yang tersusun secara teratur. Kemudian, sifat fisik mineral. Sifat fisik suatu mineral berhubungan erat dengan struktur kristal dan komposisi kimianya.
Sehingga dengan mempelajari sifat-sifat fisiknya, kita dapat membuat beberapa dedukasi mengenai struktur kristal dan komposisi kimianya. Sifat fisika dari mineral dapat banyak digunakan dalam segi-segi teknik, karena pemakaian mineral di dalam industri terutamanya tergantung pada sifat fisiknya. Misalnya, pemakaian intan sebagai pengasah yang baik disebabkan oleh karena kekerasannya yang luar biasa, sedangkan pemakaiannya kuarsa pada alat-alat elektronik. Selain itu, sifat-sifat fisiknya ini juga berguna dalam segi-segi praktis, karena sifat-sifat fisik banyak menolong kita di dalam penentuan mineral. Dari uraian di atas, ternyata sifat-sifat fisik mineral dapat dianggap penting dalam 3 aspek, yaitu aspek ilmiah, aspek teknik, dan aspek penentuan atau determinasi. Sifat-sifat yang perlu diperhatikan untuk keperluan determinasi adalah sebagai berikut. Warna mineral. Warna mineral adalah warna yang kita tangkap dengan mata bila mana mineral tersebut terkena sinar. Pada umumnya, warna mineral ditimbulkan karena penyerapan beberapa jenis panjang gelombang yang membentuk cahaya putih. Jadi, warna itu timbul sebagai hasil daripada cahaya putih yang dikurangi oleh beberapa panjang gelombang yang terserap. Misalnya, mineral yang berwarna gelap adalah mineral yang secara menta dapat menyerap seluruh panjang gelombang, membentuk cahaya putih. Beberapa konsep dasar meliputi yang pertama yaitu stratigrafi, studi lapisan batuan yang membentuk kerak bumi dan urutan temporalnya. Yang kedua, tektonik lempeng, pemahaman tentang pergerakan lempeng bumi yang mempunyai pembentukan gunung, lembah, dan patahan. Yang ketiga yaitu mineralisasi, proses terbentuknya deposit mineral di dalam batuan seperti emas, tembaga, atau biji besi. Yang keempat yaitu struktur geologi, pemahaman tentang lipatan, patahan, dan sesar yang dapat mengarah pada akumulasi mineral. Yang kelima yaitu hidrogeologi, studi tentang air tanah yang dapat mempengaruhi pertambangan. Yang keenam yaitu geofisika, penggunaan metode geofisika untuk mengidentifikasi struktur di bawah tanah. Yang ketujuh yaitu penilaian sumber daya, mengukur jumlah dan kualitas sumber daya mineral di suatu wilayah. Yang kedelapan yaitu rekayasa tambang, perencanaan ekstraksi mineral yang efisien dan berkelanjutan. Semua konsep ini penting dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral di tambang. Materi selanjutnya yaitu eksploitasi tambang. Eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pengusahaan, pendayagunaan, atau pemanfaatan sesuatu untuk keuntungan sendiri. Kegiatan eksploitasi ini dapat menciptakan kerusakan. Penambangan dalam skala besar dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Eksploitasi sering disampingkan dengan kegiatan pertambangan. Eksploitasi adalah usaha penambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. Kegiatan ini dapat dibedakan berdasarkan sifat bahan galiannya, yaitu galian padat dan bahan galian cair serta gas. Eksploitasi merupakan pengambilan sumber daya alam untuk dipakai atau dipergunakan atau dimanfaatkan dalam berbagai keperluan manusia dan memenuhi kebutuhannya. Eksploitasi merupakan salah satu dampak dari industri yang terjadi. Hal ini merupakan suatu proses perubahan sosial ekonomi yang merubah sistem pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam, atau spasialisasi, gaji dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi di mana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Eksploitasi sumber daya alam kebanyakan diwarnai oleh paradigma yang menilai sumber daya alam sebagai pendapatan dibandingkan dengan modal. Demikian pemaparan materi dari saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahman Muhammad. Sekian, terima kasih.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Maimun. Bagian A yaitu dampak positif. Yang pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat. Kegiatan penambangan pasir ini memberikan dampak terhadap tingkat pendapatan masyarakat. Hal ini terlihat pada masyarakat pengangguran mengakui bahwa adanya kegiatan penambang pasir ini memberikan keuntungan tersendiri bagi mereka sehingga bisa mencakup kebutuhan hidup mereka. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Pada dasarnya tingkat kehidupan ekonomi seseorang atau masyarakat ditentukan oleh kesepakatan memperoleh sumber pendapat, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Namun pada kenyataan masyarakat dihadapkan pada masalah-masalah yang menimbulkan tingkat ekonominya. Di antaranya seperti sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kesempatan kerja semakin terbuka setelah adanya kegiatan penambangan. Pasir memberikan dampak positif bagi warga sekitar sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan daya kreativitas masyarakat. Penambangan pasir sangatlah menguntungkan bagi masyarakat yang tinggal di dekat tempat penambangan tersebut. Salah satunya meningkatkan daya kreativitas masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan pasir hasil galian untuk dibuat kerajinan tangan, bahan bangunan, dan lain-lain. Bagian B, dampak negatif. Yang pertama, meningkatnya polusi udara. Terjadinya peningkatan debu yang menyebabkan kualitas udara di sekitar kawasan penambangan menurun. Sebagai akibat dari kendaraan truk yang mengangkut pasir serta itu pun angin juga di lokasi tambang tersebut jika berlangsung pada musim kemarau. Itulah tadi presentasi yang dibawakan oleh kelompok kami, kelompok 6. Dan bisa ditarik kesimpulan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa geologi tambang adalah pemahaman tentang formasi, distribusi, dan karakteristik endapan mineral di bawah permukaan bumi. Eksploitasi sumber daya alam banyak diwarnai oleh paradigma yang menilai sumber daya alam sebagai pendapatan dibandingkan dengan modal. Perkembangan teknologi merupakan bagian dari modernisasi. Dikatakan berkembang apabila peralatan yang digunakan telah terjadi perubahan dari 26 tradisional ke modern yang pada akhirnya menyebabkan perubahan hubungan sosial masyarakat. Dengan demikian, presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, yakni kelompok 6. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.